Biku Sangga yang saya hormati, beserta beberapa samanera, para romo dan ramani pandita yang terhormat, Bapak, Ibu, saudara-saudara, baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar, karena ruangan tidak cukup, yang berbahagia. Saat ini dengan kekuatan berkah dari Tiratana, kita akan menyambut detik-detik Purnama Sidi Wesaka nanti pada jam 11.24 untuk mengawali kita nanti bermeditasi. Perkenankan saya untuk menyampaikan Dhamma Desana. Pertama-tama tentu ada yang istimewa yang patut kita hargai, bahwa saat ini Buddha Rupa yang menjadi lambang dari Guru Agung kita yang berada di Patima Wihara Dhammacakajaya, kita lihat bersinar, memancarkan sinar keemasan, karena baru selesai di Himpo. Untuk itu saya memberikan penghargaan, apresiat kepada Kun Prayon dengan tim Himpo-nya yang selama 14 hari terus-menerus menempelkan Himpo pada Buddha Rupang utama dan juga pada patung dari Agasawaka yang Arya Sariputra dan yang Arya Moggallana. Sehingga saat ini kita melihat keistimewaan dari Wihara Jakarta Dhammacakajaya ini, di mana Patima Buddha menjadi begitu indah, patung-patungnya bersinar keemasan. Tentu kita berharap bukan saja patungnya yang bersinar, tetapi hati kita, pikiran kita juga bersinar karena Dhamma dari Guru Agung. Memang setiap kali kita memperingati Hari Trisuci Wesak, 3 peristiwa itulah yang kita peringati bersama-sama. Tetapi walaupun peristiwa yang sama, kalau kita hayati berulang-ulang, maka akan timbul inspirasi yang berbeda dari tahun ke tahun. Karena itu maka pada Purnama Sidi tahun ini kita juga memperingati 3 peristiwa yang sama, yaitu saat kelahiran dari Pangeran Siddhartha terjadi di bulan Purnama Wesaka di Taman Lumbini. Menurut catatan
623 sebelum Masehi. Yang kedua, ketika pangeran kita ini sudah menjadi pertapa di Uruwela, pada purnama Sidi bulan Vaisakha juga beliau memperoleh penerangan agung, dan sejak itu beliau dikenal sebagai Buddha Gautama. Kemudian selama 44 tahun sejak penerangan sempurna diperoleh Guru Agung Buddha Gautama pada usia 80 tahun di Kusinara. Waktu itu beliau berusia 80 tahun. Beliau wafat atau kita kenal sebagai parinibbana. Semua terjadi pada saat-saat purnama Sidi Vaisakha. Tentu kita sebagai umat Buddha bertanya, mengapa purnama Sidi itu sangat istimewa bagi kita, makhluk hidup di dunia ini? Menurut penyelidikan para ilmuwan yang saya baca di dalam satu risalah, pada saat purnama Sidi tersebut, kekuatan tarik-menarik antara bulan dengan bumi itu yang paling kuat. Dan ini kemudian dibuktikan dengan teori Einstein bahwa besarnya kekuatan tarik-menarik itu sangat bergantung dari jarak antara dua benda dan besarnya massa dari benda tersebut. Ya, karena pada saat purnama Sidi, bulan itu mempunyai jarak yang paling dekat, maka tidak heran bila ada kekuatan dari purnama ini. Dan kekuatan ini bersifat netral. Karena itu sebelum zaman Guru Agung Buddha juga para pertapa, para yogi, para brahmana pada purnama Sidi itu mereka melakukan meditasi. Karena kekuatan yang netral ini sangat tergantung dari bagaimana kita menggunakan kekuatan itu. Kalau pada saat itu, purnama Sidi, pikiran kita jelek, pikiran kita penuh dengan nafsu, pikiran kita dipengaruhi oleh kekotoran batin, maka kekuatan jelek itu juga akan menjadi pendorong untuk berbuat yang tidak baik. Tetapi sebaliknya, kalau pikiran kita pada saat itu bersih, terhindar dari kekotoran-kekotoran batin, maka dia juga akan mendorong pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang positif berkembang di dalam diri orang tersebut. Karena itulah maka setelah zaman Guru Agung Buddha Gautama, beliau juga berharap supaya setiap purnama Sidi itu para umat bisa melakukan uposatha,
paling tidak umat melatih atanga sila, 8 sila. Di negara-negara Buddhis seperti Thailand, itu sudah menjadi kebiasaan para umat pergi ke wihara untuk berdiam 1-2 hari untuk melatih atanga sila. Mensucikan diri dari kebiasaan-kebiasaan hari-hari. Ya, suami istri pada saat itu harus berpisah sementara. Kalau di rumah kan tidak bisa. Ya. Berusaha untuk baik laki-laki maupun wanita tidak bersentuhan satu sama lain. Kemudian melatih supaya setelah jam 12 tengah hari tidak lagi menyantap makanan-makanan yang biasa manusia itu makan 3 kali, bahkan ada yang 4 kali. Nah, pada hari Uposatha itu yang jatuh pada tanggal 1 bulan gelap, tanggal 8, tanggal 15, dan tanggal 22 atau 23, mereka melatih. Tetapi karena kalau 4 kali 1 bulan itu ya terlalu repot, jadi biasanya hanya 2 kali pada bulan gelap dan bulan purnama. Jadi kita melihat bahwa pengaruh dari purnama ini memang diakui mempunyai nilai positif. Maka dari itu para umat kalau ingin berusaha sukses, maju di kemudian hari, tidak perlulah cari-cari paranormal yang abnormal biasanya. Tentukan saja hari ketika purnama sidi. Kalau pikiran kita baik, kita banyak berbuat kebajikan, ya dengan sendirinya usaha kita itu bisa maju. Jadi sesungguhnya umat Buddha tidak perlu terlalu terobsesi oleh segala ramalan, karena ramalan itu hanya sebagian kecil dari hukum karma dan punarbawa. Apa yang kita tanam sekarang baik, pasti di kemudian hari akan berbuah yang baik pula yang membawa kebahagiaan. Karena itu maka Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jangan merasa bosan untuk menghadiri peringatan Hari Trisuci Wesak. Walaupun yang diperingati itu juga. Tetapi ingat, inspirasi pikiran itu bisa kita peroleh berbeda dari tahun ke tahun. Karena banyak para umat, wah ini hari raya Wesak, libur, kalender merah, bukannya dia ke wihara tetapi berbondong-bondong ke tempat wisata. Ya. Tadi di jalan saya melihat begitu padatnya kendaraan yang menuju puncak dan sekitarnya. Mudah-mudahan tidak ada umat Buddhanya. Ya. Kalau yang ke Singapura saya tidak tahu. Sangat disayangkan kalau pada saat-saat purnama sidi bukannya kita meditasi tetapi ada di tempat wisata. Yang tentu tidak mungkin kita bermeditasi di sana. Ya. Yang muncul adalah segala keinginan-keinginan yang macam-macam. Nah, nanti terdoronglah dengan kekuatan purnama itu. Nah, apa jadinya? Ya.
Oleh karena itu maka Bapak, Ibu, saudara-saudara umat Buddha, khususnya yang ada di Wihara Dhammacakajaya ini, jangan gunakan peringat hari libur keagamaan Buddha ini untuk kita gunakan untuk wisata. Ya. Datanglah ke wihara dan kemudian bermeditasi. Ini sangat bermanfaat. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kembali pada tema yang saya ambil. Dhamma piti sukang seti. Bila kita menghayati Dhamma, batin kita akan bahagia. Tidak perlu jauh. Kalau kita tidak punya kendali di dalam diri, kita mengendarai mobil juga bisa celaka. Kalau kita tidak terkendali, pada saat kita berbelanja di pasar, bisa juga timbul pertengkaran. Pada saat kita meditasi, kalau pikiran tidak terkendali, maka yang muncul adalah gangguan-gangguan pancaniwarana atau paliboda. Ya. Bagi seorang yang senang makan, begitu dia duduk meditasi, yang kelihatan adalah ayam panggang mungkin, ya, atau makanan-makanan yang dia sukai. Kalau seorang bisnismen, begitu dia meditasi, yang muncul adalah ya transaksi bisnis. Jadi selama duduk meditasi, karena tidak terkendali, maka pikirannya itu melamun, pergi kemana-mana, ya, dalam tanda kutip, karena pikiran sebenarnya tidak pernah pergi, tetapi pikiran punya daya tangkap yang sangat luas. Ingat Bogor dengan ingat New York itu waktunya sama, ya. Jadi daya tangkap pikiran itu sangat luar biasa. Karena itu Guru Agung selalu menganjurkan hati-hati dengan pikiran. Karena pikiran itu sangat liar. Pikiran itu bisa pergi kemana-mana, ya, tanpa kita sadari. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, menghayati Dhamma bukan saja hanya mengulangi Dhamma. Banyak umat Buddha yang hanya mengulangi, pandai, tetapi menghayatinya belum ada perkembangan. Setiap pagi sore kita membaca parita. Sabe sangkara anicca, sabe dhamma anatta. Sabe sangkara anicca, sabe dhamma anatta. Itu sudah jelas sekali bahwa fenomena kehidupan ini, di mana kita berada, itu tidak kekal. Dia berubah dari saat ke saat, tidak bisa ditahan. Seperti air yang mengalir terus, seperti arus listrik yang terus mengalir walaupun bola lampunya sudah mati, putus, tetapi arus listriknya terus jalan, ya. Kalau kurang percaya dipegang saja, kalau ada bola lampu yang mati itu coba dipegang tanpa pakai test pen, pasti akan kelojotan, ya. Jadi itu sudah fenomena yang diajarkan oleh Guru Agung. Nah, akibat daripada proses
yang tidak pernah berhenti ini, maka dengan sendirinya bisa ditarik kesimpulan tidak ada yang disebut inti yang kekal. Tidak ada atta atau atman. Memang sebelum Guru Agung membabarkan Dhamma, manusia pada waktu itu percaya adanya atman, adanya atta yang mengalami reinkarnasi dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain. Bisa dibaca dalam kitab perwayangan Mahabharata dan Bharatayuddha, ya. Dewa Wisnu itu lahir berulang-ulang dengan atta yang tetap, ya. Tidak ada atta, ya. Yang ada proses yang mengalir terus menerus, ya. Ini umat Buddha harus pandai, ya, mengamati, menghayati supaya jangan nanti tertipu. Ya, saya katakan tertipu karena dewasa ini ada kelompok yang sama dengan kita, tetapi di dalamnya itu kembali kepada paham atta. Kalau kita gambarkan, memang sebelum Guru Agung ada, ya kita anggaplah itu kita manusia baru punya mikroskop sederhana. Pada waktu itu kita juga yakin bahwa bagian terkecil dari satu benda itu adalah molekul. Di mana-mana dipelajari di sekolah, ya, molekul itu paling kecil. Tapi kemudian setelah Guru Agung mencapai pencerahan, beliau punya mikroskop yang lebih canggih. Ya, seperti mendapatkan mikroskop yang lebih halus. Dalam ilmu pengetahuan kita kemudian juga mendapatkan mikroskop elektron, di mana kita melihat, mengamati si molekul ini ternyata bukan yang terkecil, masih ada yang lain-lain yang lebih kecil lagi. Ada elektron, ada atom, dan sebagainya. Maka pandangan yang pertama yaitu mengenai molekul itu berubah. Sekarang semua perguruan tinggi akan mengatakan yang paling kecil itu adalah ya elektron. Nah, kalau kita kembali lagi, kita kembali aja lagi, yang terkecil itu molekul. Apa ini jadi maju atau mundur? Nah, begitu juga dengan Dhamma Guru Agung kita. Kita kan disuruh maju. Kenapa kita mundur lagi? Terobsesi, memegang, terperangkap dengan pandangan-pandangan keliru kembali. Ya. Nah, oleh karena itulah maka Bapak, Ibu, Saudara-saudara, penghayatan Dhamma itu memang diperlukan kalau kita mau maju di dalam Dhamma Guru Agung yang disebut Buddha Sasana. Tidak cukup baca parita saja, ya. Tetapi penghayatan dan praktek itu yang harus kita laksanakan. Sebab Guru Agung mengatakan, saya ini, beliau membahasakan Tathagata, ya. Tumhehi kicang atapang akataro Tathagata. Anda sendiri
Maksudnya para umat, kita semua harus melaksanakan, harus praktek, harus menghayati tata kata atau beliau itu hanyalah penunjuk jalan. Betapa besar sekali, betapa agung sekali ya pandangan dari guru kita itu. Biasanya kan setiap guru itu mengajar murid-murid selalu berpesan, jangan lupa ya sama saya, ya agungkan saya di kemudian hari. Tapi beliau sebaliknya bilang, saya hanya penunjuk jalan, Anda sendiri yang harus jalan. Ya. Jadi praktek Dhamma itu harus dilaksanakan oleh kita umat Buddha. Para biku, samanera, para umat, upasaka, upasika, ya. Sebab Guru Agung sudah menjelaskan apa yang saya ajarkan itu yang saya sudah praktekkan. Apa yang saya praktekkan itulah yang saya ajarkan. Jadi Buddha Sasana bukan teori, bukan filsafat, tetapi the way of life, cara hidup yang bijaksana untuk mencapai tujuan yang luhur, kebebasan dari penderitaan atau duka, niroda. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, karena itulah sebagai umat Buddha, kita harus terus mempraktekkan Dhamma ini di dalam kehidupan sehari-hari. Dhamma tidak pernah meninggalkan kita, tetapi kita yang meninggalkan Dhamma. Umat Buddha jangan menganggap Dhamma itu sebagai suplemen atau vitamin. Kalau dia perlu baru dicari. Tetapi kalau tidak perlu, tidak dicari. Kan begitu kalau kita makan vitamin. Ya. Tetapi hendaknya Dhamma ini harus menjadi komplemen. Artinya setiap saat kita tidak boleh meninggalkan Dhamma, Guru Agung kita ini. Kalau kita ingin bahagia di dalam proses kehidupan yang masih panjang bagi kita ini. Ya. Ingat, pada satu saat Guru Agung ditanya, berapa lama sih Buddha Sasana ini akan bisa bertahan? Guru Agung mengatakan, 5.000 tahun manusia. Sekarang kita berhitung dari sejak Guru Agung membabarkan Dhamma di Isipatana, Taman Rusa, dekat kota Benares. Kita hitung-hitung, itu sudah 2.600 tahun. Pada tahun yang lalu itu diperingati ya, secara besar-besaran usia Dhamma 2.600 tahun.